2000. Indeks harga adalah suatu ukuran untuk menyatakan perubahan harga dari kurun waktu tertentu atau dari tahun satu ke tahun lainnya. Nah, di bawahnya ada macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Harga produsen. Indeks harga produsen. IHP, IHPB, IHK, IHK itu apa? Indeks harga apa? konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen adalah perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Nah, diambil dari 4 data kelompok, yaitu makanan, jasa, barang-barang, dan juga perumahan. Itu adalah 4 komponen indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen ini digunakan untuk menghitung kenaikan barang pada makanan, perumahan, jasa, dan barang lain. Ketika di tahun tertentu harga makanan itu mungkin kisaran 2000. Ada jenjang di sini Rp1.000. Yang akan kita hitung adalah berapa persen kas Rp1.000 ini. Nah, ini ada pada indeks harga konsumen. Selanjutnya ada indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar itu apa? Satu orang aja yang baca. Satu orang aja. Ilham. Indeks harga perdagangan besar adalah dibaca aja. Perhitungan IHPB menggunakan data harga perdagangan besar. Lanjut. Ada bukunya nggak? Ada cakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar produksi yang terdiri atas 5 macam, yaitu hasil pertanian, hasil pertambangan, industri, impor dan ekspor. IHPB berguna untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Ya. IHPB menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh pedagang besar atau para perusahaan, para industri, atau bisa disebut juga para produsen. Produsen adalah orang yang menyediakan bahan baku bagi perusahaan. Contohnya hasil pertambangan, hasil pertanian. Nah, setiap tahunnya bahan baku itu mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. Nah, kenaikan dan penurunan harga tersebut itu pasti ada jenjangnya atau ada jaraknya atau ada seperti ini nih, dari 2000 ke 3000 atau dari 3000 ke 2000. Nah, itu disebutnya data statistik IHPB. Nah, data statistik IHPB itu nanti bisa dihitung menggunakan indeks harga. Nah, sedangkan IHPB sendiri itu tidak hanya produsen atau bahan baku saja, tapi juga menghitung kenaikan harga pada barang impor dan juga ekspor. Tidak hanya barang tapi juga jasa. Yang terakhir ada indeks harga implisit atau indeks harga produsen. Metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi nominal ke ekonomi real atau dari GNP nominal ke GNP real. Ada yang tahu nggak GNP itu apa? GNP dan PNB sama. GNP adalah Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Apa perbedaan GNP nominal dan juga GNP real? Jika GNP real itu menghitung jumlah barang secara fisik. Jadi hasil produksinya per tahun atau per bulan atau per minggu itu berapa, sedangkan PNB nominal adalah mengukur angka atau ongkos atau biaya produksinya. Itu bedanya GNP real dan juga GNP nominal. Nah, sampai macam-macam indeks harga paham nggak? Atau ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan?
kegiatan ekonomi suatu negara. Terus yang kedua apa? Indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Indeks harga perdagangan besar dapat memberikan gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Jika tahun ini hasil pertambangan yang paling tersohor atau yang paling banyak diminati adalah batu bara, maka bisa ditebak atau sudah bisa dilihat bahwa transportasi yang menggunakan bahan bakar batu bara berarti sedang tren. Contohnya apa? Kereta api atau KRL atau MRT. Kan sekarang lagi tren ya. Berarti hasil pertambangan batu bara meningkat gitu. Nah, selanjutnya misalkan nggak cuma tren hasil pertambangan, tapi juga ada misalkan tren baju. Tren baju setiap saat berubah ya. Dari tahun ini ke tahun sebelumnya, tapi biasanya tren baju itu per 10 tahun atau per 20 tahun itu balik lagi ke semula, balik lagi ke awal. Nah, dari tren tersebut bisa kita lihat bahwa sekarang yang lagi viral, yang lagi banyak diminati itu apa? Nah, itu Pajamas. apa? Gimana? Apa yang lagi viral? Nggak jadi. Yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK, dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Karena indeks harga adalah menghitung kenaikan atau penurunan barang dan jasa di suatu negara, itu mempengaruhi ke upah atau gaji. Jika indeks harganya naik, jika harga produk atau harga barang dan jasa naik terus, maka upah pasti akan naik menyesuaikan dengan kebutuhan pokok kita. Tapi jika indeks harganya turun, jika persentasenya turun, maka itu juga akan mempengaruhi ke upah. Karena upah salah satu poin untuk dapat menghitung upah yang setimpal atau yang wajar diterima oleh karyawan adalah salah satunya dengan menghitung kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup di daerah tersebut. Itu cara menghitung berapa UMR dan UMK di suatu daerah. Yang selanjutnya ada indeks harga yang berlaku sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Jika gejala harga naik secara terus-menerus, pembelian atau pengadaian persediaan dapat dipercepat. Jadi ketika permintaan barang akan jika permintaan barangnya naik, jika permintaan barangnya sedang diminati, jika misalkan buku ini sedang dicari di mana-mana, biasanya perusahaan hanya memproduksi 100. Karena buku ini sedang viral, sedang diminati banyak orang dan permintaannya banyak, maka buku ini akan diproduksi secara 200 lebih dari produksi dia biasanya, karena permintaannya sedang naik. Oke, yang ke-5, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Harga padi itu kan setiap diborong beda-beda ya, nggak selalu sama kan? Misalkan nggak selalu 2.200 per kilo setiap menjual, nggak kan? Pasti berbeda, bener nggak? Benar. Ada yang orang banyak petani? Nggak ada? Ya, beda-beda kan setiap jual padi harganya? Kenapa kamu ketawa? Nah, perbedaan tersebut itu bisa dihitung dan dipresentasekan dengan menggunakan rumus indeks harga. Yang terakhir adalah indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Jika persediaannya banyak namun permintaan akan barang itu sedikit, kan membuat pedagangnya rugi. Maka pedagang akan membuat barang itu sesuai dengan yang mau dibeli sama si konsumen. Kalau kelebihan merugi, kalau kekurangan juga merugi. Karena permintaannya misalkan 100 tapi dia buatnya hanya 50. Kan 50-nya lagi berarti tidak diproduksi dan tidak dijual. Itu kan membuat dia rugi. Sedangkan jika permintaannya ada 150 tapi dia membuatnya 200, berarti yang tidak terjual ada 50. Itu membuat dia rugi juga. Jadi indeks harga bisa membuat dia menentukan berapa harga barang tersebut akan dijual dan berapa jumlah yang akan dia produksi. Oke, selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan